Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan diutusnya beliau kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Selanjutnya yang saya hormati dosen pengampu pada kesempatan kali ini, dan juga teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini saya selaku moderator ingin memimpin jalannya presentasi yang akan dilakukan pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, disusul acara yang kedua yaitu presentasi, dan acara yang ketiga yaitu penutup. Namun sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan, nama saya Habibullah, NIM 211 D10 368. Selanjutnya yaitu saudara Irfan Saifullah, dan yang terakhir saudara Rahmat Alfan. Baik, demi mempersingkatnya waktu, marilah kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Semoga presentasi pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua yaitu presentasi, yang mana presentasi pertama akan disampaikan oleh saudara Rahmat Alfan. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu, yaitu peserta didik. Makhluk yang tumbuh dan berkembang, pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan proses alami yang terjadi dalam kehidupan manusia. Macam-macam tingkah laku. 1. Motorik. Segala perilaku individu yang diwujudkan dalam bentuk gerakan atau perbuatan jasmania. 2. Kognitif. Perilaku yang berhubungan dengan bagaimana individu mengenali alam lingkungan sekitarnya. 3. Konotif, yaitu perilaku yang berkenang dengan dorongan dari dalam untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan atau kehidupan individu. 4. Afektif, yaitu perilaku yang mengandung atau manifestasi perasaan atau emosi yang bersumber dari keadaan stir up atau gerakan di dalam diri sebagai reaksi terhadap rangsangan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku, yaitu 1. Genetik. Faktor keturunan. Faktor keturunan atau unsur bawaan ialah proses yang di bawah setiap individu ketika ia lahir, yang merupakan warisan dari orang tuanya berupa ciri-ciri atau sifat secara fisik dan mental.
psikologik, serta kemampuan berupa bakat dan tingkat kecerdasan sosial, inteligensi, fantasi, dan pengamatan sifat pemarah atau penyabar dari sebagainya. Atau bisa jadi faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah situasi seseorang di dalam rumah dan lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah dan masyarakat yang dilihat dan dihadapi sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Rahmat Alfan. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Irfan Saifullah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Saifullah dengan NIM 211D10440. Materi yang saya kemukakan adalah perkembangan, yaitu menurut Tani Akbar Hawadi, Desmeter 2006, perkembangan secara luas meninjau pada keseluruhan proses perubahan dan potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Metode mempelajari perkembangan peserta didik. Ada dua, yaitu metode observasi adalah sesuatu cara yang dilakukan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlihat pada suatu jangka waktu tertentu atau pada suatu tahapan perkembangan tertentu. Metode observasi ini dapat dibedakan atas dua macam, yaitu observasi alami, pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alamiah atau wajar. Yang kedua itu observasi terkontrol, dilakukan bila mana lingkungan tempat Anda berada diubah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan peneliti, sehingga bermacam-macam reaksi tingkah laku anak yang diharapkan akan timbul. Yang selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen melibatkan manipulasi atas keberadaan aspek situasi serta observasi terhadap dampak dari manipulasi itu terhadap beberapa aspek perilaku. Menurut Monks, FG, dan kawan-kawan, tahun 2002, di dalam metode eksperimen dapat dibedakan menjadi eksperimen yang murni dan eksperimen lapangan. Pada eksperimen yang murni, maka kontrol terhadap situasi lebih dapat dilakukan dengan baik. Dengan begitu, hubungan antara suatu variabel dengan suatu gejala perkembangan lebih dapat ditentukan. Sedangkan pada eksperimen lapangan bertitik tolak dari situasi kehidupan nyata. Seringkali hubungan antara suatu variabel dengan suatu gejala perkembangan kurang dapat dilihat dengan pasti. Untuk suatu eksperimen yang baik, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut Wood sebagai berikut. Yang pertama, kita harus dapat menentukan sendiri momen timbulnya gejala yang akan diselidiki. Kita harus berkesempatan mengikuti berlangsungnya gejala yang ditimbulkan itu dengan perhatian yang tercurah. 3. Tiap pengamatan harus dapat diulang-ulang dalam keadaan yang sama. 4. Syarat-syarat yang kita pakai untuk menimbulkan gejala itu harus dapat kita ubah menurut kemauan kita. Metode non-eksperimen. Metode non-eksperimen merupakan metode penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri variabel subjek penelitian menurut keadaan apa adanya, tanpa ada manipulasi intervensi peneliti. Yang pertama, metode klinis. Suatu metode penelitian yang khusus ditunjukkan kepada anak-anak dengan cara mengamati, mengajak bercakap-cakap, dan tanya jawab. Metode klinis berbeda daripada metode eksperimental. Tidak hanya dalam kecermatan cara mengadakan registrasi, yaitu dalam hal pengumpulan dan pencatatan data, melainkan lebih dalam hal representativitas sampel, artinya pemilihan kelompok orang cobaannya. Tidak perlu berdasarkan persamaan sifat yang dimiliki oleh keseluruhan populasi, melainkan cukup dilakukan penelitian terhadap beberapa kasus saja. Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan cara pengamatan atas pertimbangan bahwa anak itu belum cukup mampu mengungkapkan isi pikiran dan persaingan dengan bahasa yang lancar. Untuk memudahkan tanya jawab dalam pelaksanaan, digunakan daftar pertanyaan yang diberikan petunjuk kepada si peneliti tentang apa saja yang harus diperhatikan.
Yang kedua itu metode tes. Metode tes adalah metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran tertentu terhadap objeknya. Dalam hal ini, para peneliti biasanya menggunakan tes-tes psikologi yang sudah distandarisasi. Tes standar memiliki dua ciri penting. Yang pertama, para pakar psikolog biasanya menjumlahkan semua skor individu untuk menghasilkan satu skor tunggal atau serangkaian skor yang mencerminkan sesuatu tentang individu. Kedua, para pakar kelompok yang sama untuk menentukan bagaimana individu menjawab dalam kaitannya dengan orang lain. Beberapa penggolongan tes dalam garis besarnya. Menurut fungsi yang diperiksa, tes-tes perhatian, ingatan, dan sebagainya. Menurut jumlah yang diperiksa, tes-tes individual dan tes rombongan. Yang ketiga, menurut cara pelaksananya, tes-tes verbal dan tes-tes performance. Yang keempat, menurut penilaian, tes-tes alternatif dan mana jawaban-jawabannya itu bersifat betul atau salah, dan tes gradual di mana penilaian jawaban didasarkan atas suatu skala. Yang ketiga, metode survei. Metode survei dapat dengan menggunakan teknik interview atau angket. Melalui metode angket ini, kepada sejumlah orang yang diberikan daftar-daftar yang memuat berbagai pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan-pertanyaan tadi dapat bersifat terbuka yang memungkinkan jawaban yang bebas dan dapat pula bersifat tertutup, misalnya dengan menggunakan skala. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali dibuat dalam bentuk pernyataan. Jawaban berwujud setuju atau tidak setuju maupun tingkat setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan itu. Dalam pelaksanaan metode angkat ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Satu, daftar itu langsung ditunjukkan dan dijawab oleh orang yang bersangkutan. Dan kedua, daftar itu ditunjukkan dan diisi oleh seorang yang memiliki hubungan dengan orang yang bersangkutan. Jadi pengisi pertanyaan yang termuat dalam daftar itu bertindak sebagai perantara. Misalnya orang tua menjawab angket yang berhubungan dengan anaknya. Metode bab ketiga yaitu pengumpulan. Pengumpulan semua data, semua penelitian ini baik data primer dan data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan, atau data sekunder adalah sumber data kedua yang sudah sumber data primer. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi, suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua, dokumentasi. Teknik ini penulis digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan melalui pencatatan dokumen yang ada hubungannya dengan manajemen peserta didik. Spread of literacy. Penulis mengadakan tanya jawab dengan informan sumber data melalui instrumen yang disediakan sebelumnya. Dalam wawancara ini tidak lepas dari manajemen peserta didik. Metode pengumpulan data. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada para presentator. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita masuk pada acara yang terakhir yaitu penutup. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup presentasi pada kesempatan kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.